Selamat mendengarkan podcast ini. Ada satu hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pahami, bahwa pergumulan orang percaya itu intinya ada di dalam area pikiran. Ada dalam area pikiran. Hukum roh kehidupan yaitu adanya tatanan dalam kehidupan, dalam proses perubahan dari kodrat manusia ke kodrat ilahi, itu sangat bertalian dengan pikiran. Jadi iblis membunuh banyak orang Kristen cukup dengan membuat gereja tidak belajar kebenaran. Nanti saudara saya beritahu beberapa hal yang merupakan kelicikan dari kuasa gelap. Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus ini bagian dari eksosia atau kuasa atau hak yang diberikan kepada orang percaya supaya menjadi anak Allah. Karena Roh Kudus inilah yang membuka pikiran orang percaya untuk mengerti logos. Firman yang disampaikan dalam arti pengertian. Dan ini bisa dipahami kalau seseorang tidak mencintai dunia. Lukas 16 ayat 11, kalau seseorang masih tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, artinya masih materialistis, masih mencintai dunia, dia tidak akan bisa mengerti firman. Dan orang yang tidak mengerti firman tidak akan terpacu untuk mengasihi Tuhan. Kalaupun dia merasa mengasihi, itu hanya fantasi. Orang yang mengerti firman, mengagumi firman, itu hatinya akan berlimpah mengasihi Allah. Makanya prosesnya ini kognitif namanya. Dari kognitif ini, secara memadai, maka dia akan memiliki aspek afektif. Ini aspek emosional. Dan orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang digarap. Orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak bisa digarap oleh Allah. Karena Allah akan melanggar tatanannya sendiri. Melalui segala peristiwa kehidupan, lewat setiap kejadian Tuhan berbicara. Nah, di sini seseorang menerima rema. Seseorang menerima rema. Dari menerima rema ini, saudara-saudara, ya, hidupnya akan diubah. Karena dia mendapatkan spirit yang baru. Spirit yang baru. Yang dikatakan roh itu. Kalau dituruti menjadi tindakan. Tindakan untuk objek yang dikenal atau dipelajari. Konatif namanya. Dari kognitif, afektif, konatif. Ini kalau ibarat proses metamorfosa. Ini ulat. Ini kepompong. Ini kupu-kupu. Metamorfoste. Itu yang digunakan oleh Roma 12 ayat yang kedua. Pembaharuan atau transformasi. Nah, gereja-gereja kan dulu percaya adanya transformasi oleh doa. Transformasi bukan hanya oleh doa, tapi oleh sebuah kegiatan untuk memperbaharui cara berpikir. Nous. Itu metamorfosa, cara berpikir yang diubah. Makanya gereja-gereja yang tenggelam dengan berkat-berkat jasmani dikubur di situ. Dia tidak belajar firman dengan benar. Gereja-gereja yang sibuk dengan mujizat, dia dikubur di situ. Nah, Kristen yang benar itu harus mengerti hal ini. Roh Kudus membuka pikiran untuk mengerti kebenaran kognitif. Dengan mengerti kebenaran yang memadai terus-menerus, dia punya aspek emosional yang dibangkitkan. Mengasihi Tuhan. Dari aspek emosional ini, Tuhan melihat, maka Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Dibentuklah orang tersebut sampai punya tindakan konkret terhadap objek yang dipelajari atau dikenal, konatif. Jadi spirit atau roh
Itu tidak muncul dengan sendirinya. Proses panjang. Semakin kuat roh ini, semakin mengambil alih. Maka disebut rohani, manusia rohani, apabila kehendak, spirit, gairah, roh menguasai hidup orang tersebut. Jadi sebutan rohaniwan untuk pendeta itu salah. Karena tidak selalu atau belum pasti pendeta itu rohani. Dan lebih salah lagi kalau memandang pendeta itu rohani, sedangkan yang bukan pendeta itu bukan rohaniwan. Salah. Semua kita harus rohani, jadi manusia roh. Jika kehendak roh itu menguasai kita. Di sini Allah kita itu Allah yang punya tatanan, saudara. Kalau saudara berkata Tuhan ubahlah aku, itu tidak bisa berubah di dalam gereja. Di gereja berubahnya di dalam pemikiran kognitifnya. Sedangkan perubahan konkret yang signifikan atau bisa radikal merubah orang itu melalui peristiwa-peristiwa kehidupan. Peristiwa-peristiwa kehidupan itu, saudaraku, itu menu-menu yang tak ternilai harganya. Jadi kalau saudara menghadapi atasan yang kejam, bawahan yang berkhianat, kolega yang menipu, itu semua cara-cara Allah untuk mengubah kita. Kondisi keuangan kita, situasi rumah tangga, dan lain sebagainya. Semua itu sarana Allah mengubah kita. Sebab untuk bisa keluar dari hukum dosa ini, memang harus ada proses demikian, saudaraku. Ini kan istilah Martin Luther itu kan non posse non picare, saudara. Jadi kodrat manusia ini dibahasakan dengan non posse non picare. Artinya manusia tidak bisa tidak pasti meleset. Tidak menjadi seperti binatang, tidak harus, tidak mesti jahat seperti binatang, tapi meleset. Nah, kemelesetan inilah yang disebut sebagai hamartia. Hamartia. Atau tidak tepat hamartia. Nah, kekristenan itu mau merubah bukan hukum-hukumnya, kita tidak punya hukum. Yang dirubah itu mindsetnya. Ininya. Kalau gereja menjadi tempat di mana orang menyelenggarakan seremonial agama, yang disebut kebaktian, misa, service, itu bisa menyimpang dari maksud kekristenan loh. Sebab orang yang ke gereja merasa sudah melayani, sudah berbakti, sudah kebaktian, dan merasa sudah memenuhi tugas hidup keberagamaannya. Hidup keberagamaannya itu tugasnya merubah kodrat. Makanya pelayanan itu mengubah kodrat. Jadi kebaktian-kebaktian di gereja hanya sebuah seremonial. Puji-pujian 45 menit, 1 jam, firman 45 menit. Juga tidak jelas isinya. Gonta-ganti pendeta, tidak jelas urutan struktur berpikir teologianya, sistematika teologianya. Tidak berubah, tapi merasa orang Kristen. Bahkan gereja-gereja tertentu bagaimana membuat kebaktian itu menjadi agung. Keagungannya yang satu dengan kehikmatan. Hikmat. Bunyi jarum jatuh pun kedengaran. Tapi ada yang hingar-bingar pakai tarian, pakai banner, musiknya bagus. Oh, bukan nggak boleh. Tapi kalau itu disajikan seakan-akan merupakan pemenuhan tugas hidup anak Allah, itu menipu, sesat, benar-benar menipu. Wah, nanti pendetanya pakai baju khusus, ya kan? Nanti begitu agung ditampilkan itu seremonialnya. Nggak dibutuhkan. Liturgi kita itu kan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai besok lagi bangun. Liturgi itu kehidupan kita. Kodrat itu diubah, itu tanggung jawab. Inilah yang disebut sebagai
kepermanenan. Kepermanenan. Sebuah kepermanenan untuk hidup sesuai kehendak Allah. Kodratnya yang dirubah. Satu hal yang luar biasa adalah ketika seseorang dimerdekakan dari kodrat dosa atau tidak lagi hidup dalam penurutan terhadap keinginan daging, artinya tidak lagi memiliki cara berpikir yang salah, maka dia barulah bisa dibawa kepada kesucian yang berstandar Allah. Kita harus suci seperti Bapa. 1 Petrus 1 ayat 16 jelas berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau saudara sering mendengar kalimat Yesus itu kekudusan kita, maksudnya itu bukan berarti kalau Yesus sudah kudus, kita nggak perlu kudus. Allah melihat kekudusan Tuhan Yesus cukup, nggak usah ngelihat kita. Itu kejam, itu jahat pikiran itu. Yesus kebenaran kita. Itu artinya bukan sekedar Yesus sudah benar, Allah melihat benarnya Tuhan Yesus, tapi tidak perlu kita menjadi benar seperti dia. Loh, itu kacau. Artinya Tuhan Yesus memikul dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya dihukum tidak jadi dihukum atau berpotensi tidak binasa. Yaitu jika kita percaya kepadanya. Nah, percaya itu bukan setuju dia telah mati di kayu salib, dia menebus dosaku, dia jadi kebenaranku, dia jadi kesucianku, aku sudah selamat. Percaya kepadanya artinya mengikuti jejaknya. Abraham dikatakan percaya itu kan karena nurut yang dikehendaki oleh Allah. Saudara dikatakan percaya kalau nurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, saudara sudah nurut belum? Jadi saudaraku, kepermanenan ini lewat proses. Saya tuh kalau tadi nyinggung gereja-gereja itu bukan karena saya kepahitan. Kepahitan kepada individu tidak. Saya kepahitan terhadap fakta yang membahayakan jemaat ini. Saya rela kok gereja-gereja lain besar, nggak masalah. Tapi bawalah ke surga. Sebab di dalam diri kita itu ada keinginan daging. Anda tahu keinginan daging itu kalau di dalam bahasa aslinya itu human nature. Human nature. Kodrat manusia. Ini yang harus dirubah jadi kodrat ilahi. Dengan menjadi kodrat ilahi, Anda baru layak disebut anak Allah. Makanya tadi bukan tanpa alasan saya mengatakan saya takut loh dengan usia seperti ini. Nanti kalau saya meninggal sudah berkodrat ilahi belum? Jadi kalau bilang kodrat daging, keinginan daging, human nature, itu bukan berbicara, bukan hanya berbicara atau tidak harus berbicara mengenai pembunuhan, perzinahan, perbuatan jagat. Wah, dia masih hidup dalam daging tuh, berkelahi terus, selingkuh. Wah, dia masih hidup dalam daging. Bu, Pak, ketika saudara hidup menuruti keinginanmu sendiri, bukan keinginan Roh Kudus, tidak sesuai dengan kehendak Roh, biar saudara tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar moral, saudara hidup menurut daging. Orang yang hidup menurut daging, itu orang yang pasti tidak hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu memimpin supaya cara berpikir kita diubah. Melalui logos tadi kita mendengar firman. Oh, pasti nanti kasih akan Tuhan dibangkitkan dari sini. Pikiran perasaan kita itu nggak bisa terpisah, dibangkitkan. Aku mengasihi Tuhan. Nah, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia ini. Nah, proses ini sampai kepada kepermanenan. Menjadi orang yang dalam segala tindakan, baik yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan, selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Selalu sesuai. Bisa dipahami jika seseorang ada dalam keinginan daging,
maka segala sesuatu yang dilakukan itu tidak sama persis dengan keinginan Roh Kudus. Kalau orang beragama, dalam hal ini konteksnya orang Yahudi yang beragama samawi, mereka tidak dituntut memiliki pikiran perasaan Allah loh. Yang penting tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak makan yang haram, makan yang halal. Itu orang Yahudi itu begitu, cukup. Tapi kalau orang Kristen, orang percaya, bukan hanya tidak melanggar hukum, tetapi segala sesuatu yang diucapkan, dipikirkan, dilakukan harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Makanya harus punya pikiran perasaan Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dari pikiran Erastus jadi pikiran Kristus. Dari pikiran Rudi jadi pikiran Kristus. Makanya firman itu memperbaharui. Saudara ibarat mau makan ya, cari restoran yang menjual makanan yang sehat. Cari gereja yang menyediakan firman yang benar. Kalau soal makanan banyak orang bisa mengukur ini sesuai dengan kaidah gizi yang baik atau tidak. Tapi kalau firman Tuhan, wah, semua orang juga menganggap dirinya sudah benar, apalagi yang berani berkata saya dapat visi dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Tapi ironinya justru pendeta yang sering bicara begitu itu sesat. Ironis sekali. Buktinya apa? Yang diajarkan tidak sesuai Alkitab. Dia bersembunyi di balik saya mendapat visi dari Tuhan. Saya sedang puasa 40 hari ya saudara. Loh kok puasa orang tahu loh? Sebab dia harus mengesankan dirinya rohani. Itu produk hidupnya. Dia harus diyakini sebagai wakil Tuhan. Jadi Godfather dari gereja itu. Sorry ya, saya tidak menunjukkan ini kepada siapa-siapa. Dari zaman dulu juga selalu ada yang begini. Dan saya kagum dengan kenekatannya bohong. Keberaniannya bohong ini, waduh ampun dah. Saya sih ya takut. Ini kalau mati jadi apa kamu? Yesus yang kamu yakin itu bukan Yesus yang saya kenal di Alkitab loh. Yesus yang di Alkitab itu sederhana, generous, humble. Nah begini, Pak Eras dendam kali. Enggak, kesel aja. Karena banyak orang jadi sesat Pak. Kasihan. Ribuan-ribuan, jutaan-jutaan orang bisa sesat. Jadi kalau umat perjanjian lama, itu kan tidak dipaksa untuk sepikiran seperasaan dengan Allah. Yang penting kelakuannya baik. Tetapi kalau kita harus sepikiran seperasaan dengan Allah. Itulah sebabnya pembaharuan pikiran harus terjadi terus. Dengan pembaharuan pikiran itu, artinya firman-firman yang benar kita terima. Kita mengerti. Ada emosi yang tulus kepada Tuhan. Bukan karena aku sakit disembuhkan, bukan karena perusahaanku mau bangkrut gak jadi bangkrut, bukan karena doaku dijawab bisa beli rumah sebelah, bukan karena kulihat anak-anakku sehat dan lulus dari sekolah mereka, kuliah mereka, karir mereka diberkati. Tuhan terima kasih. Kamu gak urusan apa yang Tuhan mau, kamu mestinya berurusan. Urusan Tuhan itu mengubah hidupmu. Kamu harus bersyukur waktu kamu mengerti kebenaran. Kamu lihat dahsyatnya neraka. Kamu boleh bebas dari api neraka. Ketika kau menghayati kemuliaan Tuhan. Dan kau bilang, terima kasih Tuhan. Walaupun anaknya tidak jadi sarjana. Saya tidak mengatakan setuju kalau anakmu gak jadi sarjana ya. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi saudaraku. Terima kasih Tuhan. Dengan kebenaran firman itu kita diubah. Kita mengasihi Tuhan.
Tuhan mulai menggarap kita lewat semua peristiwa yang terjadi, terus roh kita diubah. Ini hukum roh kehidupan. Nah, banyak orang Kristen tidak mengalami ini. Dan saya terus terang mengalami baru 9 tahun belakangan inilah baru berubah. Makanya saya membalas dendam dengan cara membuat seminar, khotbah, tulis buku, supaya bisa menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya, saudaraku. Saya mengajak saudara pulang bersama dengan saya. Dunia bukan rumah kita. Jangan duniawi lagi, Bapak Ibu. Jangan berpada dengan apa yang ada, ya. Kalau bisa beli mobil harga 150 juta ya cukup, nggak usah mikir yang 600. Ada yang kelas 600 juta ya sudah, nggak usah mikir yang 6 miliar. Tapi kalau orang masih mau wow, jadi kayak monyet wow, ya terserah. Tapi yang begini saya tidak mau urusan. Biar banyak uang saya nggak mau urusan. Tidak mau urusan. Lu nggak usah bantu saya. Lu makan tuh duit lu masuk neraka sono. Pak, kejem amat. Saudara tahu kalau dia nanti mati, dia menghadap Tuhan. Tuhan mati untuk dia loh. Dia nggak mengasihi dia Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama saudara-saudara ini, kaya juga belum. Belagaknya minta ampun. Cari Tuhan lah, Pak. Udah jelas saudara punya kemampuan paling tinggi pergi jalan-jalan itu ke Cibodas. Nggak mikirlah sampai Bangkok. Nggak usah juga, kita menatap langit baru, bumi baru. Ini jangan amin-amin aja ya. Kita serius mau berubah ya. Saya juga belajar serius, saudara. Saya kalau berdoa ya, ini bukan ngarang-ngarang. Tuhan, apapun yang kau kehendaki harus kulakukan. Aku tidak mengingini apapun dan siapapun. Aku hanya mau mengingini Engkau, Tuhan. Itu maksa diri loh. Supaya betul-betul saya tidak mau menoleh ke belakang. Jadi merasa sudah mati sebelum mati. Tapi kepermanenan ini nggak gampang. Perlu belajar terus. Ayo kita tinggalkan dunia. Jangan terikat dunia. Kita bareng-bareng pulang ke surga. Dunia ini akan hancur, saudaraku. Ya. Tapi seandainya tidak hancur pun kita akan tinggalkan. Artinya tidak hancur di zaman kita. Ya tapi rasanya sih zaman anak kita juga sudah sulit. Dunia ini sudah sulit dipertahankan. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa Allah kita itu Allah yang punya tatanan. Bukan Allah yang keputusannya berdasarkan perasaan situasional. Bukan perasaan yang bergerak pada situasi tertentu. Allah yang punya tatanan. Dia bertindak sesuai dengan tatanan itu. Jangan kita itu maksa-maksa Tuhan dengan doa 24 jam, puasalah, apalah. Itu untuk orang-orang Kristen masih bisa dimengerti. Kalau Kristen yang dewasa tidak begitu. Bukan tidak puasa, puasa pada waktunya. Tapi jangan saudara pikir Tuhan itu seperti Batara Guru dalam cerita pewayangan. Yang bisa digoyang-goyang kayangannya. Diguncang-guncang. Tuhan bukan Tuhan yang begitu. Tuhan punya tatanan. Waktu Adam jatuh dalam dosa, dia usir keluar. Dengan hati duka. Pasti. Tidak bisa diampuni karena tidak ada sarana pengampunan. Darah domba hanya simbol. Tindakan profetik atau tindakan nubuatan. Sebab yang bisa mengampuni dan menguduskan itu darah manusia yang tidak berdosa. Nggak ada pilihan, putra tunggalnya dikirim. Kenapa Allah tidak mengirim, tidak menciptakan Adam lain? Rupanya dalam tatanan Allah nggak bisa. Ada 2 jenis Adam. Adam pertama yang diciptakan di kitab Kejadian 1 dan Adam kedua, Adam terakhir, Yesus sendiri. Oke. Tuhan Yesus ini anak Bapa yang paling disayangi.
Oh, tentu lebih berharga dari jagat raya. Tapi dia harus kirim. Dia harus sembelih. Itu tatanan. Dan yang luar biasa yang saya mau ajarkan kepada saudara hari ini adalah, dan Yesus harus belajar taat. Dia tidak bisa seketika sempurna. Harus jadi manusia yang mengosongkan diri. Waktu saya berkhotbah hari Minggu, saya berkata, saya menyebut atau menyinggung mengenai Tuhan Yesus yang dibawa ke atas bukit, ditunjukkan kemuliaan dunia. Dan kemudian iblis berkata, kalau kamu menyembah aku, kuberikan dunia kepadamu. Menyembah di situ artinya, saudara-saudaraku sekalian, bahwa kalau Tuhan Yesus memandang dunia menarik dan tertarik, Tuhan Yesus pasti binasa. Berarti menyembah iblis. Menyembah iblis itu tidak harus tunduk begini. Tetapi ketika memandang dunia ini menarik dan tertarik, ia menyembah iblis. Jadi saudara ya, walaupun tidak ke dukun, tidak ke Gunung Kawi, ketika sudah tertarik dengan keindahan dunia, tas branded, arloji, mobil, terus pujian manusia, saudara itu menyembah iblis. Nah, kalau pendeta masih tertarik dengan keindahan-keindahan ini, gimana mau ngajarin jemaat? Maka yang diajarkan berkat-berkat jasmani, klaim janjinya, klaim berkatnya. Aduh, diajari menyembah iblis. Lalu ada yang SMS saya, Pak, iblis bodoh katanya ya, menguji Tuhan Yesus dengan menunjukkan keindahan dunia. Ya jelas Yesus gak mau, dia sudah lihat surga, dilihat keindahannya, mana mau dia pilih dunia. Bodoh itu iblis katanya. Saya jawab, karena saya kenal nih teman, dia berkata, mohon pencerahannya Pak. Dia bilang, saya jawab begini, Yesus mengosongkan diri, tidak ada kenangan sama sekali mengenai surga. Tidak ada kenangan sama sekali dan memori mengenai surga. Tetapi dia tertarik untuk menghormati dan taat kepada Bapa. Jadi kemungkinan Yesus jatuh itu ada, bukan tidak ada. Tapi Tuhan Yesus tidak memilih dunia. Saya tidak sedang melecehkan Tuhan Yesus dengan mengatakan Yesus bisa berbuat dosa. Kalau orang berkata Yesus nggak bisa berbuat dosa karena dia Allah, kan dia mengosongkan diri. Kalau tidak begitu gimana Filipi 2 ayat 5-7 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri. Nah, mengosongkan dirinya Yesus pura-pura, lalu kita sungguh-sungguh, konyol. Tapi sebagian besar gereja-gereja tertentu yakin loh Yesus tidak bisa berbuat dosa. Itu konyol sekali. Yesus mengosongkan dirinya pura-pura, dia nggak mungkin bisa bikin salah. Lalu kita bisa bikin salah. Ya nggak bener dong. Kalau Tuhan berkata menanglah kamu seperti aku menang, ya iyalah kau dibuat menang kalau beta kagak. Nggak begitu. Dalam Ibrani 5 ayat 7-9, walaupun dia anak Allah, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Tuhan Yesus pun takluk kepada hukum kehidupan roh. Hukum roh kehidupan maksudnya. Dia juga bertumbuh itu lewat proses. Ini loh konsekuennya Tuhan, saudaraku. Maka saudara, kalau sudah melihat fakta ini, saudara juga harus giat untuk berani menaklukkan diri kepada Tuhan lewat proses yang namanya hukum roh kehidupan. Di sini saudara harus tahu antara dipimpin Roh Kudus
dan hidup menurut roh. Ya, hidup menurut roh, dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus. Kata dipimpin ini bahasa aslinya aku. Kalau hidup menurut roh, roh kecil ini kata. Bahasa Yunaninya kata. Roh Kudus itu memimpin. Nanti ini juga bisa berkata berjalan seiring. Sekarang saya minta saudara perhatian ya, serius karena agak mulai rumit. Roh Kudus memimpin melalui logos yang kita dengar. Ini sekarang saudara sedang mendengar logos. Nanti dalam kehidupan setiap hari, saudara akan mengalami atau menghadapi berbagai peristiwa, melihat peristiwa, mendengar peristiwa, apalagi mengalami. Yang melalui peristiwa-peristiwa itu, Tuhan berbicara kepada saudara. Itu rema. Dan semua ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan. Dari pimpinan Roh Kudus ini, maka dilahirkan roh. Saya mengulang-ulang terus ini. Kalau dulu sebelum kita dipimpin Roh Kudus, dunia yang memimpin kita. Lalu dilahirkan roh juga, roh perbudakan. Hidup menurut roh perbudakan. Sampai menyatu dengan jiwa kita, roh perbudakan itu. Sekarang Roh Kudus pimpin kita melahirkan roh sesuai dengan perasaan Allah. Ini roh ini makin kuat, saudaraku. Itu makin menguasai kita, menyatu dengan diri kita. Seandainya nanti di surga, Roh Kudus tidak pimpin kita. Kita sudah berkarakter Roh Kudus. Nggak usah dipimpin, jalan kita sudah sesuai dengan Roh Kudus. Karena karakter kita sudah menjadi karakternya Tuhan atau seperti Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maksud pimpinan Roh Kudus itu tidak selalu menuntun kita. Maka buku ini ada tangan yang mengajari tangan anak kecil main piano. Diajarin teng 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 teng. Jelas ya? Nanti tangan bapaknya nggak pegang lagi, si anak bisa main piano. Dilepas bisa main piano. Sebelumnya diajarin, nanti dilepas. Makanya hidup menurut roh, kasih gambar piano ini, orang bingung maksudnya apa. Tapi yang ikut seminar tahu. Maksudnya dipimpin roh, apa itu Pak hidup menurut roh maksudnya? Artinya dia dengan sendirinya bisa. Itu karakter Allah menyatu. Itu yang namanya saudaraku, not just to do but to be, menjadi. Makanya firman Tuhan mengatakan, kalau kamu telah ditebus ya oleh Tuhan, kamu harus keluar dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Artinya sekarang kamu punya gen yang baru. Dulu gennya gen orang tua, karakter orang tua yang dielaborasi, diwarnai dengan spirit atau gairah dunia. Sekarang gen Allah, dikloning namanya. Pengkloningan ini loh yang Tuhan lakukan. Nah kalau sampai cloning ini berhasil, lewat, baru namanya lahir baru. Nah banyak orang Kristen sudah ngaku lahir baru. Rata-rata saudara ini kalau ditanya, udah lahir baru belum? Jawabnya sudah. Padahal belum. Banyak yang belum. Tapi bagus saudara dengar, supaya saudara bisa masuk terus ke dalam pengalaman lahir baru. Pak, kalau nggak lahir baru, saya masuk surga atau harus masuk neraka, Pak? So, saya mau tanya, Ayub lahir baru nggak? Musa lahir baru nggak? Enggak. Masuk neraka nggak? Anggota masyarakat. Tapi kalau Abraham, Musa mungkin jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Ya. Sebab Tuhan Yesus itulah yang dulu tampil sebagai Yahweh.
Jadi Yahweh itu bukan hanya Allah Bapa, Yesus pun itu, Yahweh itu ya Yesus juga. Ya, oke. Nanti lain waktu kita pelajari ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kita itu di-cloning. Kalau sampai tingkat lahir baru itu jadi manusia baru. Dan sekarang saya berani berkata walaupun tidak enak didengar. Waktu saya jadi dosen dulu, belum tentu saya sudah lahir baru, Pak. Sudah doktor, sudah rektor, belum tentu sudah lahir baru. Tapi spirit saya lumayan bagus. Pembelaan saya untuk gereja itu bagus. Tetapi sekarang setelah mengerti kebenaran ini, yang dikatakan hidup menurut roh itu selalu memiliki hasrat keinginan yang terbangun dari pimpinan Roh Kudus, yang hasrat keinginan itu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Itulah sebabnya digenapi perkataan roh manusia pelita Tuhan. Roh manusia nesiamanya itu pelita Tuhan. Karena selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Anda mengerti yang saya katakan? Jadi orang-orang yang dilahirkan baru itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan tidak berbuat dosa, tidak bisa. Udah nggak bisa. Harus sampai tingkat tidak bisa. Kalau sudah hidup menurut roh ini, rohnya kuat, dia nggak bisa berbuat dosa. Ya nggak usah bicara secara mistik lah saudaraku. Kalau anak dari kecil diajari mencuri itu salah, mencuri itu jahat. Waktu jadi satpam, ada uang 100.000 di tempat, di kursi orang menunggu atau waiting room, dia panggil satpam nunjukin uang 100 juta, betul ya? 100 juta. Diajari jujur dia nggak bisa mencuri. Coba dari kecil diajari, ini haram, ini haram, ini haram. Dia nggak bisa makan, sampai nggak bisa. Nah Bapak Ibu harus tahu, firman yang memperbaharui kita sampai membuat kita tidak bisa berpikir di luar pikiran Allah, tidak bisa menyimpang. Ya boro-boro membunuh, mencuri, berzina, saudara. Satu kata yang kita ucapkan yang kira-kira tidak berkenan di hadapan Tuhan pun kita tidak akan katakan. Nah ini tingkat berkenan kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Tapi kalau masih hidup menurut daging, sebaik apapun orang itu tidak berkenan. Sebab keberkenanan kita itu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah ini Bapak Ibu, tadi saya sudah gambar ini ya, jahat, terus apa? Baik, yang ini sempurna. Kita itu di sini loh, berkenan. Kalau di sini yang diajari hukum, baik, buruk, halal, haram. Tapi kalau di sini ukurannya bukan baik, buruk menurut hukum, pikiran standarnya kehendak Allah. Maka yang diubah cara berpikirnya. Cara berpikir mengubahnya gimana Pak? Kebenaran. Nah, kalau kebenaran seperti ini benar-benar bisa merubah cara berpikir, saudara. Biar dari Bandung, saudara datang. Biar hujan, Anda datang. Tapi bayangkan banyak orang Kristen baru gerimis saja, nanti flu. Ini urusan kekekalan, saudaraku. Ini satu hal yang benar-benar harus kita perhatikan. Tuhan mengendaki kita berkenan ini loh. Kalau kita bisa sampai tingkat ini lebih dari orang kaya. Lebih dari orang terhormat.
lebih dari menjadi anak Ratu Elizabeth di Inggris, lebih dari menjadi presiden. Kita bisa kejar. Semua saudara saya bisa mencapai ini. Ini keniscayaan, ini bisa. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ayo kita mulai sungguh-sungguh belajar kebenaran. Belajar kebenaran. Dan saya bersyukur saya menjadi pelayan Tuhan Yesus untuk ini. Untuk ini. Jika saudara sungguh-sungguh menyambut kasih karunia Tuhan dengan benar, Roh Kudus menetap dalam dirimu, menetap atau diam, atau dalam bahasa Yunaninya oikeo. Saudara itu baru disebut anak-anak Allah. Oikeo. Kalau oikos, ini artinya rumah. Umat perjanjian lama, orang-orang saleh, dihinggapi Roh Kudus itu hanya sesaat loh. Coba dengar saya, hanya sesaat. Lalu undur. Tetapi Roh Kudus dimeteraikan kepada kita. Roh Kudus itu menetap atau oikeo kalau kita menerima pimpinannya. Kamu anak-anak Allah kalau kamu dipimpin Roh Allah. Itu nanti Anda baca dalam bukunya, semua saya tulis. Tapi kalau saudara tidak mau dipimpin, Anda mendukakan. Lalu Anda bisa memadamkan. Lalu Anda bisa menghujat. Selesai. Jangan sampai. Makanya tidak heran kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Loh, kok bisa? Sudah mengusir setan, bernubuat. Tuhan gak mengatakan, itu nubuat palsu. Tuhan gak bilang gitu loh. Tuhan gak bilang juga. Itu pura-pura setannya keluar. Nah, mengadakan banyak mujizat. Mujizat palsu. Tuhan gak berkata begitu. Bisa benar, bukan tidak. Palsu juga bisa. Tetapi kamu tidak melakukan kehendak Allah. Fakta dalam hidup kita menemukan pendeta-pendeta yang bisa mengadakan mujizat. Tetapi dia tidak hidup dalam pimpinan Roh. Dan itu mengerikan loh buat kita. Sementara mujizat bisa dilakukan, dia tidak hidup menurut kehendak Allah. Dia tidak jadi rumah Allah. Ini mengerikan. Jadi jangan saudara pikir kalau pendeta sudah bisa mengadakan mujizat pasti VIP-nya Tuhan. Enggak, percaya deh. Saya mengatakan ini bukan mau mencela pendeta atau membelem pendeta. Supaya saudara juga harus hati-hati. Yang begitu saja gak dikenal Tuhan, apalagi saudara. Harus punya perasaan krisis. Sekarang saya mau tanya, saudara punya Roh Allah gak hari ini? Saya mau tanya, Roh Allah diam dalam diri saudara gak? Iya. Kalau enggak, Anda gak datang ke tempat ini. Pasti. Sekarang pertanyaan berikut dulu. Saudara pasti punya Roh Kudus loh datang ke tempat ini. Tapi saudara lebih sering menyukakan atau mendukakan. Seberapa Anda punya komitmen untuk menyukakan Roh Kudus? Makanya saudara selalu berhitung setiap hari. Setiap tindakan yang saudara mau lakukan itu saudara perhitungkan. Dan itu urusan paling mendesak dan penting, atau kalau yang benar selalu mendesak dan satu-satunya. Yang lain terserah. Saya mau tanya saudara, kita mau serius berubah enggak? Mau enggak mulai hari ini kita hidup tidak bercacat, tidak bercela? Saudara mau mulai hari ini saudara menyenangkan hati Tuhan? Jangan berbuat dosa lagi. Nanti dari soal kecil Anda ke sana, Anda mau ngantri kopi,
Dari soal kecil Anda ngomel. Mundur cepet, yep. Itu saja sudah tidak seirama dengan Roh Kudus. Ayo kita serius. Saya juga memaksa diri saya untuk serius. Dengan hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah atau hidup dalam pimpinan Roh, maka seseorang mampu hidup seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Jadi begini, kapan Anda menyenangkan Tuhan Yesus? Satu syaratnya, kapan saudara bisa menyenangkan Roh Kudus? Satu syaratnya, ketika Anda semakin seperti Yesus. Ini harus selalu ke arah ini. Kalau saya tidak bertobat sungguh-sungguh, saya lebih dekat seperti selebriti daripada pelayan Tuhan. Kacau. Harus jadi rumah Allah. Roh Kudus harus menetap. Jangan mendukakan. Jangan memadamkan. Apalagi menghujat. Jangan sampai. Kita harus sungguh-sungguh berjuang, saudara. Nah, oleh sebab itu, kembali ya Bapak Ibu, saya ulangi ya. Roh Kudus memimpin kita melalui apa tadi Logos dan Rema. Lalu dilahirkan Roh. Amin. Ikuti. Spirit ini kenakan. Jadi milikmu. Baru bisa menyukakan dia. Karena ini menjadi milikmu. Ini ada di dalam hatimu. Di dalam pikiranmu. Nangkep saudara? Ini baru bisa. Oleh sebab itu kita tidak boleh merasa berhutang kepada dunia. Kita tidak boleh merasa berhutang. Saya itu syukur banget Tuhan masih berbelas kasihan kepada saya. Dulu saya merasa berhutang. Harus punya sound system yang bagus. Saya pengen punya piringan hitam yang bagus dari merek A sampai merek yang katanya terbaik. Punya koleksi piringan hitam. Saya memburu piringan hitam. Keluar negeri juga cari piringan hitam. Waduh saudaraku, nanti saya berhutang lagi. Apa punya alat musik yang bagus, sudah punya A, maunya B, udah B, punya C. Terus lihat mobil bagus, aduh kalau naik itu bagus ya, keren juga. Lama-lama jadi menyembah iblis. Anak setan. Kita berhutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Ingat, menurut daging itu bukan hanya membunuh, berzina, mencuri, tetapi melakukan sesuatu yang tidak sesuai pikiran perasaan Tuhan. Itu hidup menurut daging. Ingat, hidup menurut daging itu segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kalau umat perjanjian lama tidak bisa dituntut untuk hidup menurut roh. Mereka hidup menurut daging. Asal tidak melanggar hukum, tetap menyembah Elohim Yahweh, cukup. Tapi kita tidak. Kita tidak. Kita hidup menurut roh, kita berhutang. Di sini ada dua jenis hutang, saudaraku. Harus tahu ada dua jenis hutang. Hutang yang pertama, lalu hutang yang kedua. Tolong lihat, hutang pertama ini tidak bisa dibayar siapa-siapa, hanya oleh Tuhan Yesus. Semua manusia harus dihukum karena dosa. Tuhan memikul di kayu salib, menanggung semua dosa manusia. Sehingga semua manusia bisa dihakimi nanti. Kalau tidak ada salib, tidak ada penghakiman, semua masuk neraka, sudah selesai. Dengan adanya salib ini, semua manusia dihakimi. Dan ada orang-orang yang menaruh kasih terhadap sesamanya. Mereka bisa masuk, dunia akan datang. Tapi kan pasti punya dosa, Pak. Oh iya, dipikul sudah selesai di kayu salib. Dosa yang kedua, hutang yang kedua, ini hutang kita. Apa hutang kita? Hidup menurut roh. Dengan kita mendapat bayaran salib, karena kita tahu, kecuali kita nggak tahu ya,
Kecuali kita nggak tahu ya. Dengan hutang, ini hutang yang kedua ya saudaraku, untuk tidak hidup menurut daging. Tidak hidup menurut daging. Artinya harus hidup menurut roh. Justru ketika kita mengenal salib dan memahami salib itu, kita menerima meterai Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita masuk proses hukum roh kehidupan, supaya diubahkan roh kita, diubahkan kodrat kita, sama dari kodrat manusia ke kodrat ilahi. Nah, ini kita hutang di sini. Maka Alkitab mengatakan asal ada makan pakaian cukup. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Cukup di sini. Nggak merasa beruntung, tidak menikah pun jangan ngotot mesti menikah. Tidak punya anak jangan ngotot mesti punya anak. Harus berani hidup tidak wajar. Sebab yang penting adalah bagaimana kita memiliki roh, hasil pimpinan Roh Kudus oleh logos dan rema tadi, supaya menemukan roh, dan kita berjalan seiring dengan roh ini sampai menjadi milik kita. Kalau kita dari kecil kan dapat filsafat dunia, dan kita berjalan seiring dengan roh dunia itu sampai menyatu dengan kita. Sekarang kita mendapatkan Roh Kudus dan Injil yang membawa kita kepada pengajaran ilahi, mengerti roh itu seiring dengan pembaharuan pikiran. Nah, kita pilih itu, ikuti itu sampai kita menyatu. Nah, kita berhutang di sini, harus dibayar. Nah, banyak orang itu dibuat merasa berhutang, saudaraku, kepada dunia. Sebenarnya ini seiring dengan proses pembenaran. Anda kalau membaca Alkitab pada pembenaran oleh darah. Kamu dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi ada kata kamu dibenarkan oleh iman. Ini di luar kesanggupan kita. Tuhan yang bayar. Ini hutang kita. Artinya iman itu tindakan. Kita dibenarkan karena darah Yesus, amin. Tapi juga oleh iman, artinya tindakan. Nah, banyak orang merasa bahwa semua dibayar oleh Tuhan. Semua sudah selesai. Enggak. Dibayar oleh darah Yesus, betul, pembenaran oleh darah. Tetapi oleh iman itu tindakan kita. Kita harus menyangkal diri, yaitu bagaimana kita berubah dari kodrat manusia ke kodrat ilahi. Ini yang harus kita bayar. Di sini kita harus berjuang guna perubahan itu. Kesempatan ini mahal. 70-80 tahun itu nilainya tak terhingga. Nilainya tak terhingga begini, saudara. Tak terhingga nilainya. Jadi 1 menit pun tak terhingga. 1 detik pun tidak terhingga. Saudara jangan hanya ikut seminar lalu merasa seminar ini mengubah saudara. Tidak otomatis. Kecuali saudara benar-benar menghargai firman itu dan menuruti yang tadi saya katakan. Mulailah berjuang setiap hari untuk mengalami perubahan. Ini bukan menjadi prioritas hidup loh. Ini bukan prioritas, ini satu-satunya. Kita hidup hanya untuk mengubah kodrat manusia, human nature kita kepada kodrat ilahi. Satu-satunya tujuan hidup kita, satu-satunya isi hidup kita ini. Nggak ada isi, makna, tujuan yang lain kecuali ini. Tidak boleh ada yang menarik lagi dalam hidup ini kecuali ini. Saudara mau nggak? Loh, kok maunya kok ragu-ragu? Saudara pikir saya bohong? Saudara percaya yang saya kata ini benar? Anda nggak usah pinter pakai naluri saja. Ini kayaknya benar. Emang benar. Tapi Pak,
Bapak kok ngajarnya beda? Oh, ini yang Alkitab. Orang juga ngaku Alkitab. Nuranimu coba diasah. Gimana sih percaya Yesus sudah selamat? Percaya kayak siapa? Kalau kau percaya Allah itu ada, esa, iblis pun percaya dan menggeletar. Amin.